Nah, untuk simple past tense ini sama, jadi kita memakai kata kerja kedua, nanti kita identifikasi ya, kata kerja pertama, kata kerja dasar, pertama, kedua, ketiga, dan eng ya. Syahrul Alam, why don't you turn on your camera, Syahrul Alam? Kenapa tidak dihidupkan kameranya? Novita Aulia. Ya. Okay, Syahrul Alam, I'm going to remove you because you don't respond at all. And then who else? If you don't respond, Sebastiana Suarez, I'm going to remove you. Alright, kita lanjutkan ya. Oke, jadi yang kata kerja kita pakai kata kerja kedua, yang selain kata kerja kita pakai to be. Bedanya dengan simple present adalah kalau simple present to be yang digunakan itu is, am, dan are. Kalau simple past tense yang digunakan adalah was atau were ya. Jadi was itu untuk subjek he, she, it, dan I. Sedangkan were itu digunakan untuk subjek they, we, dan you. Nah, itu that's the difference ya. Nanti kita akan coba buat kalimat dalam bahasa Indonesia pakai simple past tense, pakai kata kerja maupun yang selain kata kerja ya, yaitu kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Sekarang fungsinya ya. Fungsi dari simple past tense. Fungsi simple past tense adalah menceritakan sesuatu yang terjadi di waktu tertentu di masa lampau ya, dan kita tahu kapan terjadinya atau kapannya ditanyakan. Jadi keterangan waktu untuk simple past tense ini bersifat definite ya, atau disebutkan dengan jelas ya. Misalnya Puspita mengunjungi neneknya minggu lalu ya, minggu lalunya kan dijelaskan di sini. Maka bahasa Inggrisnya adalah Puspita visited her grandmother last week ya. Karena kata kerja kedua dari mengunjungi adalah visited ya. Kata kerja dasarnya adalah visit ya. Contoh berikutnya, Pak Rahmat mengajari kami simple past tense kemarin. Kata kerja yang digunakan adalah teach, kata kerja dasarnya. Kata kerja keduanya adalah taught ya. Mr. Rahmat taught us simple past tense yesterday. Oke. Contoh berikutnya, Yusuf berada di rumah tadi malam ya. Berada itu adverb ya, keterangan tempat ya. Berada di rumah itu keterangan tempat. Dia bahasa Inggrisnya adalah at home. Nah, karena at home itu adverb, maka dia pakai to be ya. Dan karena subjeknya Yusuf, maka to be-nya adalah was ya. Yusuf was at home last night. Ya. Nah, sedangkan ini bentuk negatif dan interrogatifnya, karena nanti kalian pasti harus memahami, harus bisa membuat kalimat negatif dan kalimat interrogatif ya. Jadi kalau bentuk positifnya Puspita visited her grandmother last week, kalau dia pakai kata kerja, maka bentuk negatifnya pakai didn't ya, pakai didn't. Dan setelah kata didn't itu bentuk kata kerjanya kembali ke bentuk dasar ya. Puspita didn't visit her grandmother last week. Dan kalimat interrogatifnya did Puspita visit her grandmother last week ya. Begitu juga Novita Aulia, I'm going to remove you. Oke, contoh berikutnya, Mr. Rahmat taught us simple past tense yesterday. Maka kalimat negatifnya adalah Mr. Rahmat didn't teach us simple past tense yesterday. Ya, jadi taught-nya ini setelah dipakai negatif didn't, dia kembali ke bentuk
dasar ya. Didn't teach us simple past tense yesterday. Dan kalimat interrogatifnya adalah did Mr. Rahmat teach us simple past tense yesterday? Jawabannya bisa yes he did, kalau iya, kalau tidak no he didn't ya. Begitu juga yang kalimat pertama tadi, did Puspita visit her grandmother last week? Maka kalau iya dia yes she did, kalau tidak no she didn't ya. Oke, she didn't. Nah, berikutnya yang nomor 3 juga sama. Kalau to be tinggal ditambahin not saja to be-nya, karena to be-nya was, kalau ditambahin not menjadi wasn't ya. Jadi Yusuf was at home last night, menjadi kalimat negatifnya Yusuf wasn't at home last night. Dan kalimat interrogatifnya was Yusuf at home last night. Ya, seperti itu. Jadi kalau iya, yes he was, kalau tidak, no he wasn't ya. Nanti sebelum saya kasih latihan ini, coba kita bikin kalimat yang baru ya. Kalimat yang baru, baik itu kalimat positif, negatif, dan interrogatif ya. Misalnya, Sintike belajar bahasa Inggris kemarin. Belajar bahasa Inggris bersama saya kemarin ya. Oke. Bahasa Inggrisnya belajar apa ini? Nah, kita pakai kata kerja ya, belajar itu ya. Belajar bahasa Inggrisnya apa? Study. Study ya, oke. Study. Kita tulis dulu, study ya. Study. Kata kerja dasarnya adalah study. Oke. Sekarang kita identifikasi kata kerja dasar, basic verb, kemudian kata kerja pertama, kata kerja kedua, kemudian kata kerja ketiga, dan kata kerja thing ya. Oke. Kata kerja dasarnya kan study ya. Study. Oke. Kata kerja pertamanya yang dipakai untuk simple present kemarin. Kemarin dulu kita udah belajar simple present ya. Kata kerja pertamanya apa? Tahu tidak? Kata kerja pertama study adalah study dan studies ya. Ya, itu kata kerja pertamanya ya, study dan studies. Jadi kalau study itu untuk they, we, I, dan you, sedangkan studies itu untuk he, she, dan it ya. Ya, diingat-ingat itu. Nanti kan simple present juga akan ditanyakan lagi kan, itu tidak akan hilang ya. Jadi pelajaran yang sudah kita pelajari itu akan kita bawa terus ya, until you die ya, sampai meninggal. Artinya setiap kita ngomong ya kita pakai tenses ini ya, entah itu pakai simple present, present continuous, atau simple past tense. Sedangkan kata kerja keduanya apa ini? Kata kerja kedua dari study apa? Tahu tidak? Studied. Ya, studied ya, studied. Very good ya. Ini study ini termasuk kata kerja yang beraturan. Jadi kata kerja kedua dan ketiganya tinggal ditambahin ed ya, atau d ya. Kata kerja ketiganya apa? Studying. Sama saja, Pak. Sama ya, studied ya. Ya, sama. Studied. Kata kerja ing-nya? Studying. Studying ya. Ya, studying itu kita gunakan kemarin untuk present continuous ya. Maria Vanessa, I'm going to remove you. Oke. Tidak jadi ya, karena itu muncul. Oke, jadi yang kita gunakan adalah yang kata kerja kedua ini ya, studied ya. Oke, sekarang Sintike belajar bahasa Inggris bersama saya kemarin. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Sintike belajar bahasa Inggris bersama saya? Bagaimana bahasa Inggrisnya? Sintike learns English with me. Pakai study kan tadi kita. Oh, study. Sintike study English with me. Kok study? Kan yang dipakai kata kerja keberapa? Oh, kedua. Oh, Kedua ya.
Studied. Ya, Sintike Gimana, Pak? studied. English. Mm-mm. English with me yesterday. with me. Oke, yesterday ya. Oke, good. Sekarang kalau dirubah ke kalimat negatif ini. Menjadi ini. Sintike tidak belajar Bahasa Inggris bahasa Inggris kemarin. bersama saya kemarin ya. Bersama saya Kemarin. Oke. Bagaimana ini kalau seperti ini? Dengan rumus yang sudah dengan contoh yang sudah diberikan kepada kalian ya. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Sintike tidak belajar bahasa Inggris bersama saya kemarin. Sintike didn't Sintike didn't study English with me yesterday. ya. Sintike didn't study English With me yesterday. with me Yesterday. yesterday. Oke, good. Yesterday. Nah, sekarang kalau dibikin kalimat tanya, apakah Sintike belajar bahasa Inggris bersama saya kemarin atau bersama ya? Coba ya dibikin kalimat tanya ya. Apakah Sintike belajar bahasa Inggris bersama saya kemarin? Bahasa Inggrisnya gimana? Did Pinter. Did Sintike learn English with me yesterday? Jangan pakai kata kerja yang sudah kita sepakati. Did Sintike study English with me yesterday? With me yesterday. Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Ini kan jawaban yang yes no question ya. Yes, Yes, siapa? yes, he Yes, siapa? Yes, she did. yes, he did. Yes, she did. Ya. Kalau tidak belajar? No, he didn't. No, he didn't. Kok he itu gimana? Wong tuh udah pakai she kok terus pakai he. Kamu nggak konsisten. She. Ya, no, she didn't ya. Gini teman-teman, kita belajar grammar ini sebenarnya kita juga belajar mengikuti pola ya. Nanti kalian di dunia kerja, di dunia apapun itu ada polanya. Kalau kamu bisa mengikuti pola ini, I believe you will be successful ya. Kamu bisa sukses dalam hidup ini karena hidup ini ada polanya. Kalau orang pengen sukses ada polanya diikuti. Kalau orang pengen kaya ada polanya ya. Kalau orang ingin sehat, orang ingin badannya bagus, ada polanya yang harus diikuti. Nah, ini juga mengikuti pola gitu loh ya. Dan Sintike itu she. Masa tiba-tiba no-nya kamu pakai he, berarti kamu nggak ngikutin pola. Kamu orangnya random ya. Nah, jadi ya dibiasakan perhatikan polanya ini ya. Nanti resiko orang yang tidak mengikuti pola adalah gagal. Itu resikonya. Terakhir. Resiko yang pertama ya dimarah-marahin orang ya. Ya, jadi ada pola, ada prosedur nggak kamu ikuti. Oke? Alright, ini saya kirimkan dulu deh materinya biar nanti sidiknya. Saya kirim ke Kupang, and then balik modal. Balikpapan cuma 4 orang ya yang hadir ya hari ini. Nah itu yang ditulis, oh ada berapa nih? 1, 2, oh oke. I didn't see the, the ones below. Oke, good. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Beberapa contoh lagi ya. Ini kan pertanyaan yang yes no question ya, yang yes no question. Yang jawabannya ya atau tidak. Sekarang kalau bikin pertanyaan yang jawabannya berupa informasi, misalnya bersama siapa Sintike belajar bahasa Inggris
Bahasa Inggris kemarin. Oke. Gimana ini? Bahasa Inggrisnya gimana? Kita terjemahkan yuk bahasa Inggrisnya. Yuk. Yuk. With whom? Pinter. With whom? With whom? With whom? With whom did Pinter. Sintika Did Sintike Tadi. pakai Tadi. study? Ya, study kan karena English udah ada did-nya ya. Study Oh ya, English study English yesterday. 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 Oke, good. Nah, ya ada jawaban lengkap, ada jawaban singkat ya. Kalau jawaban singkat dulu deh, gimana? Kalau ditanya, with whom did Sintike study English yesterday? Kamu jawab singkatnya gimana? With whom did with me. Nah, udah gitu. With me. Dia belajarnya sama saya ya. Sama saya. Yes. Ini biasanya jawaban yang umum diucapkan karena kita kalau ditanya kan belajar sama siapa Sintike kemarin? Sama saya. Gitu kan? Kamu akan sangat jarang mengucapkan Sintike kemarin belajar bahasa Inggris bersama saya. Tidak seperti itu ya. Tapi jawaban singkat. Tetapi kita juga harus bisa tahu jawaban lengkapnya. Karena kan kita belajar nanti kalau di penulisan itu jawabannya harus lengkap ya. Kalau jawaban lengkapnya gimana? Sintika study English yesterday with me. Iya, Sintika. Atau karena Sintike sudah ditulis, maka kita pakai kata ganti ya. Kata gantinya untuk Sintike apa? She ya. She studied English. She study English with me. Ya, yesterday. Ya, itu jawaban lengkapnya ya. Untuk kalau jawaban singkatnya ya with me itu saja. Dan itu sudah betul ya. Dalam artian jawaban kamu dipahami. Oke? Oke, sekarang contoh lagi ya. Contoh lagi sebelum nanti saya kasih latihannya. Kita menggunakan kata kerja apa ya? Umpamanya Alfrida pergi ke Jogja minggu lalu. Where is the voice coming from? Why is it so noisy? Oke, pergi itu bahasa Inggrisnya apa? Kata kerjanya. Ini kata kerja ya, pergi itu. Bukan going. Going itu kata kerja plus Last, Pak. Last. Pergi bahasa Inggrisnya apa? Pergi. When. Itu kata kerja kedua. Go. Go ya. Oh, iya. Ya, go. Kata kerja dasarnya go ya. Sekarang kita rubah dulu. Go ini supaya kalian ngerti. Kalian terbiasa mengenali pola ya. Ya. Kata kerja dasarnya kan go ya. Kata kerja pertamanya apa yang dipakai untuk simple present dan simple present? Go dan goes ya. Go itu untuk they, we, I, dan you. Goes itu untuk he, she, dan it ya. Kata kerja keduanya apa? When. When, pintar, when. Kata kerja ketiganya? Kata kerja ketiganya apa? Gone, pintar. Kata kerja ing-nya? Going. Going ya. Going. Oke. Jadi yang kita pakai adalah kata kerja kedua ya, when ya. Ya. Dan go ini termasuk kata kerja irregular ya, atau tidak beraturan. Maka kata kerja kedua dan ketiganya itu tidak beraturan ya. Oh, Iya. kok ini berakhir dalam 10 menit ya? Jadi kelas kita ini akan berakhir 10 menit lagi. Karena nggak tahu nih kok bisa seperti ini. Bentar ya, oke, kita bahasa Inggrisin dulu. Alfrida pergi ke Jogja minggu lalu. Bahasa Inggrisnya gimana ini? Alfrida went to Jogja last week. Bentar, went to Jogja Last week. last week. Oke, kita manfaatkan waktu karena tinggal 10 menit lagi, kita cepet-cepet ya. Kalau kalimat negatif berarti Alfrida tidak pergi ke Jogja. Kita bahasa tidak Indonesia dulu pergi ya. ke Jogja minggu lalu. Ke Jogja minggu lalu. Oke, bahasa Inggrisnya gimana? Alfrida
Did not. Did not atau didn't ya, disingkat ya. Iya. Didn't. Pakai Didn't. go, Pak. Ya, didn't go. Didn't Go to Jogja Jogja last week. Last week ya, last week. Ya. Oke. last week. Kalau kalimat tanyanya, jadi apakah Alfrida pergi ke Jogja gitu ya? Apakah Alfrida pergi ke Jogja minggu lalu? Bahasa Inggrisnya gimana? Did Alfrida go to Jogja last week. Alfrida go to Jogja Last week. last Last week. week. Last week. Nah, jawabannya kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes. Yes, We she didn't. did. Ya, kalau tidak, Atau no, she didn't. no, she No, didn't she ya. didn't. No, she didn't. Oke, itu kan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Sekarang pertanyaan yang berupa informasi misalnya, kemana, kemana, di mana? Oke, kemana Alfrida pergi minggu lalu? Oke, bahasa Inggrisnya gimana? Kemana Alfrida pergi minggu lalu? Where Pintar, did Alfrida go last week? pintar. Where did Alfrida go Go last week. last week? Oke. Jawaban singkatnya dulu. Jawaban singkatnya gimana? Where did Alfrida go last week? To Jogja. Nah, Alfrida go to Jogja. to Jogja gitu saja ya. Atau dijawab Jogja gitu saja ya. Where did Alfrida go last week? Alfrida go to Jogja ya. To Jogja gitu kan. Kalau jawaban lengkapnya? Alfrida went to Jogja last week. Ya, betul. Alfridanya pakai kata ganti apa? Karena kan kalau udah di She. ya, She. ya. She. Ya, she went to She Jogja. went to Jogja last And to week. Jogja last week. Ya, good, pinter. Ya, jadi kalau mau jawaban singkatnya to Jogja atau cuman Jogja gitu saja ya. Tapi kalau jawaban lengkapnya she went to Jogja last week. Oke, good. Ini saya copy juga. Sekarang kita tugasnya ini kelihatannya mau berakhir. Karena ada notifikasi tadi 10 menit lagi. Ini berarti udah 5 menit ya. Coba. Ya. Jadi kita langsung ke tugas saja. Supaya ketika Zoom-nya berakhir, kamu sudah ada yang harus dilakukan. Oke, ini teman-teman tugasnya. Tugasnya kita tidak akan terjemahkan dulu. Tugasnya adalah nanti kalian akan mengubah 10 kalimat ini ke dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif simple past tense ya. Contohnya ini soalnya. Dani call me 3 times last night. Nah, kata call-nya kan masih dalam bentuk kata kerja dasar ya. Sekarang coba dibikin ke kalimat positif. Simple past tense. Ini bagaimana? Dani call me 3 times last night. Kalimat positifnya adalah Dani gimana? Kata kerja kedua call apa? Call ya. Tambahin ide ya. Dani called me 3 times last night ya. Oke, good. Kalimat negatifnya bagaimana? Dani kalian. Dani kalen. Enggak, kok kalian didn't. Ya. Times last night. Right, ya. Kalimat interrogatifnya? Did Dani call me times last night. Right. Oke, pintar. Ya, jawabannya bagaimana? Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes, he did. Yes, he did. Yes, he did. Ya, yes he did ya. Yes, he did. Kalau tidak? No, he didn't. No, he No, he didn't. pintar. Oke, sekarang yang nomor 2 contohnya ya. Ini kan pakai be ya, teman-teman. Kalau pakai be, kalau yang di dalam kurung itu be, maka pilihan kalian ada 2, yaitu was atau
Were ya. Were. Ya, was atau were. Nah, kalau Mr. Rahmat dan Lala pakainya was atau were? Were. Were ya, karena kan they ya. Were. Were. Oke, jadi kalimat positifnya bagaimana? Mr. Mr. Rahmat, Rahmat and Lala. This were, Were ya, in the same in the same place last week. week, ya. Very good. Kalau kalimat negatifnya bagaimana? Mr. Rahman and Mr. Lala Rahmat dan Lala didn't oh, didn't enggak? Weren't ya? Weren't atau were not ya? were in the same The same, place last week. ya, in the same place last Last week. week. Oke. Kalimat interrogatifnya. Where Mr. Rahmat Pintar ya. Were Were, bukan where ya, tapi dibaca were ya. Were, Mr. Mr. Rahmat and Lala in the same in the place, same last week. last week. Jawabannya bagaimana? Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes, they, Where yes they were ya. Yes, benar. Yes they were. Kalau tidak, No, they Oh, they they weren't ya. No, they weren't. were. Oke. Jadi nanti ke 10 soal ini dikerjakan sama proses seperti ini ya. Jadi ada kalimat positif, negatif, kalimat tanya plus jawabannya ya. Paham ya teman-teman dari Kupang dan Balikpapan? Oke, ini saya kirimkan contohnya dan soalnya ya. Ah, ini ditulis. Ditulis betul. Karena kalau dilihatin aja nggak akan bisa munculan. Dimakan. COD. Ya. Pak boleh screenshot kok Pak. Hah? Pakai screenshot. Enggak, ditulis ya. Ditulis pakai screenshot. Ditulis tangan. Nanti kalau sudah jadi difoto dan dikirimkan langsung ke saya ya. Nanti begini teman-teman, harus betul semua, ya. Harus betul semua. Kalau seumpama ada salah satu saja yang salah, misalnya begini, saya kasih contoh. Umpamanya kalimat positifnya saja yang salah, atau kalimat negatifnya saja yang salah, atau salah dua, atau salah semuanya, maka saya akan sampaikan bahwa seluruh nomor itu salah, walaupun sebenarnya yang salah cuma satu saja. Jadi saya tidak akan menyampaikan yang salah yang mana. Ya. Intinya adalah kalau ada salah satu saja yang salah, saya akan bilang bahwa nomor itu salah. Ya, jadi kamu harus cek mana ya kira-kira yang salah ya. Kamu lihat contohnya lagi. Nah, nanti diperbaiki. Ya. Dan dikirimkan ke saya lagi. Kalau sudah betul semua, baru namanya akan saya tulis di sini ya, bahwa nilainya umpamanya Jeffrianus Anamborung sudah betul semua. Jadi Jeffrianus Anamborung skornya 100 begitu ya. Belum betul semua, saya tidak akan tulis di grup. Oke? Ya, seperti itu ya. Is there any more question? No. No? Oke. Untuk Kupang mungkin boleh mengerjakannya keluar dulu dari Zoom, boleh. Atau kalau mau stay juga boleh, it's up to you ya. Terserah kamu mau stay atau keluar. Nanti kalau sudah saya umumkan di grup sudah betul semua dan sesinya masih ada, kamu saya akan undang masuk ya. Tapi kalau